Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4. Di sini kita mengambil dua tema, yaitu query processing dan mekanisme timestamp ordering. Di kelompok 4 ini ada terdiri dari Arik Miftah Fauja dengan NIM 341101045, ada Alif Muhammad Subagja dengan NIM 341120160, dan ada Irsad Supan Fauzi dengan NIM 341120132, ada Rahmat Caturinto dengan NIM 341120154, dan Rian Sebastian dengan NIM 341121046. Ke strategi eksekutif yang efisien diperlihatkan pada low level language pada database lokal. Beberapa tahun terakhir, serangkaian persyaratan baru untuk memproses query telah muncul, seperti internet dan berbasis web sistem query telah menjadi lebih umum. Dalam pemrosesan query data basis data, pengoptimalan umumnya dianggap sebagian yang sulit, baik dalam relasional, pasca relasional, perorientasi objek, tekstual, spesial, temporal, federasi, atau sistem database berbasis web. Eksekusi query, di sisi lain, dianggap sebagai latihan yang paling mudah dalam implementasi algoritma dengan putaran panas pada saat ini untuk mempertimbangkan change CPU. Namun, ada bagian ketiga dari teka-teki itu, yaitu desain database fisik. Misalnya, kumpulan indeks yang berguna. Tujuan proses query processes ini adalah untuk mengikat ketiga bagian ini bersama-sama dan untuk mendorong siswa dan peneliti untuk mengadopsi perspektif yang lebih luas dari proses query adaptif. Tujuan lainnya adalah untuk menyajikan beberapa sudut pandang kontrarian tentang topik penelitian yang menarik dan berharga. Nah, query processing dibagi menjadi 3 oleh kelompok kami, yaitu yang pertama ada adaptive query processing dalam kemajuan teknologi, yang kedua ada adaptive query processing untuk internet aplikasi, yang ketiga ada arsitektur dynamic query processing untuk integrasi data sistem. Yang pertama ada adaptive query processing dalam kemajuan teknologi. Nah, adaptive ini mengadaptasi penelitian basis data selama 3 dekade. Basic code tentang kemandirian data didasarkan pada pengembangan sistem yang dapat beradaptasi dengan baik dan tidak terhadap perubahan data dan struktur data. Pengoptimalan query dengan teknologi yang menyertai untuk keperluan biaya estimasi, fungsinya untuk membedakan antara DBMS atau Database Manager System dan sistem komputer lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor luas ilmu komputer telah meningkatkan manajemen sistem dan menyetelan kinerja harus menjadi lebih terstruktur secara longgar dan lebih adiktif secara agresif. Yang kedua akan dijelaskan oleh Arik Miftah. Dipersilakan. Yang kedua ada adaptive query processing untuk internet aplikasi. Adaptive query processing untuk internet aplikasi ini selama beberapa tahun terakhir, rangkaian persyaratan baru untuk pemrosesan query telah muncul. Seperti internet dan berbasis web sistem query telah menjadi lebih umum. Dalam domain manajemen, data yang muncul ini dalam beberapa aplikasi, hasil sistem query internet dimasukkan ke dalam alat manajemen data lainnya. Dalam kasus lain, sistem berinteraksi langsung dengan pengguna lingkungan ad hoc. Dalam konteks tertentu, sistem pemrosesan query akan menangani sejumlah kecil query bersamaan di tempat lain. Ada bisa ratusan bahkan ribuan request secara bersamaan. Aplikasi query internet yang berbeda ini memiliki banyak persyaratan umum, tetapi juga memerlukan perilaku spesifik konteks tertentu. Yang ketiga ada arsitektur dynamic query processing untuk integrasi data sistem. Arsitektur dynamic query processing untuk integrasi data sistem ini rencana eksekusi yang dihasilkan oleh pengoptimalan query tradisional untuk query integrasi data dapat menghasilkan kinerja yang buruk untuk beberapa alasan. Semua masalah ini telah menyebabkan database peneliti dan pelaksana
pelaksana untuk menggunakan strategi dinamis untuk memperbaiki atau mengadaptasi QAP statis. Memiliki arsitektur dinamis, 3 lapis memungkinkan pengurangan secara signifikan overhead dari strategi dinamis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme timestamp ordering. Mekanisme timestamp ordering adalah metode kontrol kongruensi non-log. Ini digunakan untuk beberapa database untuk menangani transaksi dengan aman menggunakan cap waktu. Pada kontrol kongruen yang berdasarkan pada timestamp ordering, setiap operasi pada semua transaksi divalidasi saat dilaksanakan. Bila operasi tidak dapat divalidasi, transaksi tersebut langsung dibatalkan dan kemudian diulang oleh program klien. Setiap transaksi ditandai dengan nilai timestamp yang unik pada saat dimulai. Timestamp tersebut mendefinisikan posisinya pada urutan waktu transaksi. Permintaan sebuah transaksi dapat dipesan berdasarkan timestamp-nya. Mekanisme timestamp ordering ini terbagi menjadi dua, yaitu timestamp based OCC protocol, dan yang kedua ada strict timestamp ordering. Ya, jenis pertama ada timestamp based OCC protocol yang akan dijelaskan oleh saya, Ahmad Caturito. Timestamp based OCC protocol. Seperti protokol optimistic concurrency control tradisional, setiap transaksi akan melalui 3 fase. Fase tersebut adalah fase baca, fase validasi, dan fase tulis. Dalam transaksi fase baca data item dan pembaruan pratulis item data hanya dalam pekerjaan pribadi ruang angkasa. Jika validasi berhasil, maka pembaruan aktual terjadi di data. Kita menerapkan beberapa simbol untuk setiap transaksi di berbagai tahapan transaksi ditunjukkan pada gambar berikut. Ya. Untuk transaksinya bisa dilihat seperti pada gambar. Kita menaruh beberapa poin pada setiap fase-fasenya, seperti read phase, validation phase, dan write phase. Ya. Selama eksekusi, setiap transaksi akan membaca dan atau menulis pada beberapa item data. Bacaan dan tulis ini terdaftar dalam 2 set, yaitu read set dan write set. Anggota read set dan write set akan menjadi tuple item pada data yang terkonjugasi dengan waktu contoh item data diakses. Proses tersebut adalah read set atau write set yang akan terbentuk seperti alpha m, tn, dalam kurung alpha p, tki, dan selanjutnya. Dengan kondisi item data M diakses pada waktu TN dan segera. Ya, selanjutnya ada materi strict timestamp ordering yang akan dijelaskan oleh Alif Mahfud. Dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu strict timestamp ordering atau juga bisa disebut STO, yaitu kontrol forensik berbasis timestamp menggunakan timestamp stempel waktu untuk sinkronisasi alih-alih kunci. Juga scheduler menghasilkan jadwal serializable yang sama dengan eksekusi serial dari transaksi yang dipesan berdasarkan waktu mulainya. Baik, sekian yang saya jelaskan. Oke, sekian penjelasan materi-materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.